Shalom, ada yang tanya lagi? Kita baca yuk. Kakak mohon penjelasan tentang kemana roh dan jiwa orang yang telah meninggal. Kita share ini. Oke, menurut kitab suci, ketika seseorang itu meninggal dan orang itu adalah orang yang beriman, dia akan dituntun para malaikat menuju ke apa yang disebut sebagai pangkuan Abraham. Jadi, belum ada orang yang masuk surga sekarang ini. Belum ada. Sebab, untuk masuk surga itu harus dengan tubuhnya sesudah hari kebangkitan dan hari penghakiman. Oke, mari kita buka Yohanes 5 ayat yang ke-28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Di sini maksudnya adalah suara Kristus ketika datang bersama para malaikat. Kita lanjut baca lagi. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Inilah surga. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kalau begitu surga dan neraka itu baru terjadi setelah ada hari kebangkitan. Bukan sekarang ini, bukan. Dan ini juga dikatakan dalam Daniel 12 ayat yang kedua. Kita baca ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya orang yang sudah meninggal ya, akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Itulah yang disebut surga. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Itulah neraka. Jadi kalau menurut Alkitab, kebangkitan untuk masuk surga dan kebangkitan untuk masuk neraka itu baru terjadi setelah hari penghakiman. Berarti surga itu beserta tubuhnya yang bangkit. Demikian juga neraka beserta tubuhnya yang bangkit. Bukan hanya rohnya saja, roh telanjang tanpa tubuh. Bukan begitu. Makanya dalam keadaan orang yang sudah meninggal sekarang ini, itu dikatakan sebagai orang telanjang tanpa baju. Sebab baju itu adalah tubuhnya itu. Coba kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 1-3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Jadi roh tanpa tubuh adalah roh yang telanjang. Kita baca lagi ayat yang keempatnya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi tubuh ini, tubuh yang lama ini nanti akan diberi kuasa, diberi energi ilahi dari surga, sehingga tubuh ini menjadi tubuh yang mulia sebagai pakaian baru kita. Sehingga tubuh ini menjadi tubuh yang kekal, sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 15 ayat yang ke-51-53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya. Jadi kita ini nggak akan mati selamanya, tetapi kita semua akan diubah. Kapan? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ini hari penghakiman artinya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu energi ilahi yang saya katakan tadi. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kalau begitu di dalam ajaran Injil tidak ada roh telanjang yang masuk surga. Masuk surga itu sesudah kebangkitan dengan tubuhnya. Sehingga dia dikatakan roh telanjang tetapi sudah tubuh yang mulia kalau dia orang beriman. Dan inilah sebabnya mengapa firman menjadi manusia itu. Untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu menyangkut tubuh. Kenapa? Kenapa keselamatan membutuhkan firman-Nya Allah turun untuk menjadi manusia? Agar manusia ini menjadi seperti Dia,
yaitu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Tubuh kita ini ikut untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Nah, demikian juga neraka. Neraka itu juga menggunakan tubuhnya, seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi menurut ayat ini, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan orang mati yang dalam keadaan percaya sekarang? Kita buka Lukas 16 ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini orang sangat duniawi sekali, hidupnya penuh dengan kemewahan dunia, tapi dia tidak punya nama. Namanya nggak ada. Padahal kalau orang diselamatkan, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Berarti orang ini namanya tidak tercatat. Coba kita baca dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan orang yang percaya kepada Kristus itulah yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Kita baca dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, orang kaya ini tidak ada namanya. Berarti orang ini tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan dia menjadi gambaran bagi orang yang tidak selamat. Beda dengan satunya. Kita baca dalam Lukas 16 ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Nah, ini ada namanya. Berarti namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dan namanya itu sendiri membuktikan bahwa dia orang beriman. Nama Lazarus ini bentuk dari kata Yunani, dari kata Lazar, bahasa Ibrani. Nah, Lazar itu kependekan dari Eliazar. Eli itu artinya Allahku. Azar artinya penolong. Jadi Eliazar itu artinya Allahku penolong. Berarti nama ini merupakan simbol dari keyakinan orang ini yang menjadikan Allah sebagai penolongnya. Artinya orang ini beriman. Nah sekarang, kenapa orang beriman ini digambarkan sebagai pengemis? Sebab keselamatan itu bukan dari perbuatan kita. Kita itu hanya mengemis dari belas kasihan Allah. Kita itu hanya menerima kasih karunia Allah. Kita ini seperti seorang peminta yang gak punya apa-apa. Makanya digambarkan sebagai pengemis. Oke, kita kembali ke topik lagi ya. Kita baca Lukas 16 ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi bagi orang yang meninggal dalam keadaan beriman, dia akan dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham itu apa sih? Pangkuan Abraham itu adalah Firdaus. Kok tahu? Kita baca dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 40. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, orang ini kan langsung mati dan dia belum dibangkitkan. Tetapi kata Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama denganku di dalam Firdaus.
Jadi tempat orang mati dalam keadaan diselamatkan, tempatnya Firdaus ini. Jadi pangkuan Abraham itu ya Firdaus itu. Nah, sementara bagi orang yang tidak dalam keadaan percaya dan tidak beriman, dia akan dibawa ke tempat yang disebut Tartarus. Dari mana tahu Tartarus? Kita baca Yudas 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Siapa ini? Pengikut Lucifer ya. Pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Kediaman di mana? Di surga itu, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Artinya dia diikat di dalam status kekelaman sampai penghakiman hari besar. Jadi mereka disimpan di sana. Jadi penghakiman belum ada nih ya. Mereka menunggu, mereka diikat di dalam kegelapan itu. Dan ayat ini berparalel di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Bahasa aslinya bukan neraka, dan gak mungkin ini neraka. Karena apa? Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Belum penghakiman kok udah masuk neraka? Berarti ini bukan neraka dong. Sebab neraka itu kalau sudah hari penghakiman. Jadi terjemahan ini keliru. Jadi dalam bahasa aslinya disebut sebagai Tartarosas. Nah, neraka sendiri jika dalam bahasa Yunani disebut sebagai kolasis, yang artinya hukuman. Sementara ini bukan kolasis, tetapi Tartarosas. Tartarosas itu bukan neraka, tetapi tempat penantian laksana neraka. Belum neraka, sebab makhluk-makhluk ini baru disimpan sampai mereka menunggu sampai hari penghakiman. Nah, sampai sekarang kan belum penghakiman, jadi belum ada orang masuk neraka. Berarti penyimpanan malaikat yang jatuh itu adanya di Tartarus. Nah, di mana itu? Ya nggak tahu, itu alam gaib. Saya juga belum pernah ke sana dan nggak mau ke sana. Jadi, sewaktu seseorang ini meninggal, detik itu juga ada yang menunggu, yaitu malaikat Allah dan malaikat yang jatuh atau iblis itu, untuk menjemput orang yang meninggal itu ke tempat yang saya jelaskan tadi. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan dalam topik kali ini. Tuhan Yesus memberkati.